Selamat pagi, Pak Andri. Saya Kathy di kelas 8E nomor absen 5. Hari ini saya akan membuat video reaction tentang toleransi agama. Pelaksanaan sholat Id di Masjid Jami Malang ikut memakai halaman 2 gereja. Saling pinjam fasilitas sudah menjadi kebiasaan di antara tempat ibadah berbeda agama tersebut dan sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Kerukunan serta toleransi ini membuat takjub wisatawan asing. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ibadah sholat Id di Masjid Jami Malang tahun ini juga menggunakan halaman 2 buah gereja. Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus yang lokasinya berdekatan dengan Masjid Jami membuka halamannya untuk dipakai para jamaah sholat yang tidak kebagian tempat. Kedua gereja ini juga meniadakan misa pagi yang biasanya dimulai jam 6 agar tidak mengganggu jalannya sholat Id. Hal yang sama juga dilakukan oleh Masjid Jami yang meminjamkan halamannya untuk parkir gereja pada saat perayaan Natal. Sikap toleransi umat beragama ini membuat takjub seorang turis asal Prancis. Dia mengaku hal macam ini tidak pernah dia temui di Prancis yang notabene adalah negara plural seperti Indonesia. Because in my country, in France, this is not like this. There is many tensions between religions, and it's because there is a lot of terrorism. So people don't see very well Muslims, and here in Indonesia it's a pleasure to be in Indonesia. Bagi warga Malang, sikap toleransi yang diperlihatkan 3 tempat ibadah ini sudah mereka kenal sejak lama. Toleransinya bagus sih, kalau di Malang itu nggak pernah ada terjadi apa-apa. Jadi kalau di gerejanya sendiri ada acara-acara saling menghormati. Jadi bagus sih kalau menurut saya, toleransinya besar. Masjid Jami, kemudian Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus dibangun hampir bersamaan oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu di awal tahun 1900-an. Rangga Umara, Malang. Melihat toleransi antar umat beragama yaitu umat Masjid Jami dengan umat Gereja Immanuel serta Gereja Hati Kudus Yesus yang ada di Kota Malang patut diberikan apresiasi. Peristiwa tersebut terjadi ketika perayaan Idul Adha yang kebetulan jatuh pada hari Minggu. Dengan senang hati, Gereja Immanuel serta Gereja Hati Kudus Yesus mempersilahkan jemaat Masjid Jami yang mengikuti sholat Idul Adha dan kebetulan tidak mendapat tempat untuk bisa mempergunakan tempat yang telah disediakan di Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus. Pada hari itu, mereka meniadakan kebaktian hari Minggu, khusus untuk memberi kesempatan pada umat Masjid Jami yang merayakan sholat Idul Adha agar bisa berlangsung dengan khusyuk. Demikian juga umat Masjid Jami yang dengan rendah hati mau memakai tempat yang sudah disediakan oleh Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus. Sebaliknya, pada saat Natal maka Masjid Jami menyediakan halamannya untuk parkir umat Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus. Sungguh suasana harmonis dan toleransi yang patut dicontoh oleh semua masyarakat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, ras, dan agama yang bisa menyebabkan kita terpecah belah. Di zaman modern ini, kita harus bisa membuka wawasan dan pikiran kita sehingga perbedaan suku, ras, dan agama tidak menjadi kendala bagi kita untuk hidup bermasyarakat. Toleransi antar umat beragama menjadi salah satu contoh yang harus ditingkatkan. Tidak ada lagi yang merasa agamanya yang paling baik atau benar. Tidak boleh ada yang menganggap bahwa agamanya mayoritas sehingga bisa berbuat semena-mena terhadap agama minoritas. Hendaknya
agama yang mayoritas mengayomi agama yang minoritas. Demikian juga agama minoritas harus bisa bersikap baik dan menjalin tali silaturahmi dengan agama mayoritas. Dengan adanya toleransi yang baik, maka persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia semakin kuat. Untuk terciptanya toleransi beragama yang baik harus dilakukan dengan berbagai cara sejak dini seperti 1. Di sekolah, menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama, tidak membeda-bedakan dalam bergaul, membiasakan diri memberikan ucapan selamat hari raya pada teman kita bila mereka sedang merayakannya. Kedua, di masyarakat, menghormati dan menghargai perbedaan suku, ras, dan agama di lingkungan masyarakat. Memberi kebebasan pada orang lain untuk memeluk agama sesuai keyakinannya masing-masing. Menghormati dan menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadahnya sesuai agamanya masing-masing. Dengan adanya penanaman pengertian dan manfaat toleransi, baik toleransi agama, toleransi antar suku dan ras sejak dini, maka diharapkan anak-anak sejak dini sudah bisa membiasakan diri untuk melakukan toleransi terhadap teman-temannya. Di samping itu, juga perlu adanya peran serta pemerintah untuk turut memberikan edukasi pada masyarakat tentang arti pentingnya toleransi di kehidupan bermasyarakat. Para tokoh agama juga harus berperan aktif untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama. Perbedaan agama adalah sesuatu yang wajar, namun perbedaan yang ada tidak boleh memecah belah kita. Agama tidak boleh dijadikan alat politik untuk mencapai tujuan suatu golongan. Sebaliknya, sikap toleransi antar umat beragama harus ditanamkan supaya persatuan dan kesatuan dapat terwujud di masyarakat. Apapun warna kulitmu dan agamamu, kau tetap saudaraku untuk menuju Indonesia yang bersatu dan selangkah lebih maju. Demikian adalah ulasan video reaction saya tentang toleransi agama. Sekian dan terima kasih.